ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ingat, timbangan ini besar, melebihi besarnya langit dan bumi. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap Rabbnya dan mengatakan, ya Rabb, alimni du'aan adhkuruka bika. Wahai Rabb, ajarkan kepadaku doa yang aku bisa berzikir dengan doa itu kepadamu. Maka Allah mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, kullun nas yaquluna hadha. Semua manusia mengucapkan kalimat ini, aku ingin yang lain. Tapi Allah mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Musa, seandainya langit dan bumi diletakkan di sebuah timbangan neraca, kemudian la ilaha illallah di timbangan di neraca satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah akan lebih berat dibandingkan dunia dan isinya, dan juga langit dan isinya. Menunjukkan bahwa timbangan itu besar, melebihi langit dan bumi, karena langit dan bumi pun akan ditimbang. Tentu timbangan harus lebih besar dibandingkan yang ditimbangnya. Dan ingat, timbangan ini adalah timbangan keadilan. Tidak ada yang dirugikan sama sekali. Tidak sebagaimana timbangan di dunia. Terkadang dikurangi, terkadang dilebihkan. Tapi timbangan di akhirat tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihkan. Karena ini merupakan keadilan Allah Azza wa Jalla, wa nada'ul mawazinal qista di yaumil qiyamah. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'ah. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana? Wa in kana mithqala habbah, walaupun hanya sebiji habbah darah, min khardalin ataina biha, kami tetap akan menimbangnya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang timbangan ini, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, dan mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Ini juga dalil tentang penetapan adanya timbangan pada hari kiamat. Dan juga Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Tapi siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang sangat panas, kata Allah. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi banyak sekali dalil-dalil yang tidak bisa disebutkan. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW tentang penetapan adanya timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan dan sangat ringan di lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Maka siapa yang memperbanyak doa subhanallah atau zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka dia sedang memberatkan timbangannya. Karena Rasul mengatakan khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan tapi memberatkan timbangan. Jadi ada timbangan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah separuh daripada keimanan. At-tuhur maksudnya kebersihan itu separuh daripada keimanan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi dan memberatkan timbangan. Ini dari Nabi SAW juga menunjukkan adanya timbangan. Termasuk juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia datang kepada Rasul meminta syafaat dan mengatakan, ya Rasulullah, atlub minka syafa'ah, aku menghendaki darimu agar engkau berikan syafaat padaku pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, af'al ya Anas, saya akan lakukan untukmu wahai Anas. Ya, karena Anas sudah berjasa kepada Rasul, membantu Rasul SAW selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, fa aina atlubuka, kalau begitu di mana ku cari dirimu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, tajiduni indal mawazin, salah satunya adalah temui aku di tempat penimbangan amal. Menunjukkan bahwa adanya timbangan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya sudah katakan bahwa waktu penimbangan pada hari kiamat itu adalah setelah hisab. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala, idzan qadal hisab kana ba'dahu waznul a'mal. Apabila selesai proses hisab, maka setelahnya adalah tinggal penimbangan amal. Dan juga dikatakan innal wazna ba'dal hisab, sungguhnya timbangan itu setelah proses hisab. Jadi dihisab dulu manusia, baru kemudian akan ditimbang amal mereka. Lalu apa saja yang ditimbang pada timbangan itu? Sebagian para ulama mengatakan innal ladzi yuzanu fi dzalikal yaum al-a'malu nafsuha wa annaha tujsamu wa tudau fil mizan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang ditimbang pada hari kiamat itu artinya adalah amal itu sendiri, dan amal itu akan dibentuk sebagai jism, akan dibentuk, ada jasadnya, kemudian ditimbang. Jadi amalan itu akan dibentuk menjadi jasad dan akan ditimbang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa 3 perkara yang akan ditimbang. Pertama, orangnya, yang kedua amalnya, dan yang ketiga catatannya. Tapi Anda harus paham bahwa ketika saya katakan bahwa orangnya pun ikut ditimbang, Anda harus bedakan antara timbangan di dunia dengan timbangan di akhirat. Kalau timbangan di dunia manusia itu kemudian ditimbang, tentu yang besar, yang gemuk akan lebih berat dibandingkan yang kecil dan yang kurus dan yang krempeng. Tapi bukan itu barometer di akhirat timbangan. Bukan karena badan besar atau badan kecil sehingga timbangan itu memberat atau meringan, bukan. Karena nanti pada hari kiamat akan datangkan orang yang paling gemuk di bumi, didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditimbang. Rupanya beratnya tidak sampai melebihi sayap seekor nyamuk. Tapi ada orang yang ditimbang oleh Allah, badannya kecil. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia naik pohon kurma, datang angin menyingkap pakaiannya, terlihat kedua betisnya seolah-olah hanya daging yang dibalut kulit, daging yang dibalut tulang, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat pun tertawakan Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Diqqati syaqqaihi, karena apa namanya, kurusnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini. Semua sahabat tertawa. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Sebab kalau seandainya kedua betis itu ditimbang di hadapan Allah, masih lebih berat dibandingkan gunung Uhud ini.
menunjukkan bahwa bukan itu timbangan, dan berbeda mikyas aturan timbangan dunia dengan akhirat. Karena yang ditimbang itu bukan hanya manusianya, tetapi amalannya dan juga catatannya, dan itulah yang menentukan berat dan tidaknya sebuah timbangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat timbangan amal bagi hamba-hambanya pada hari kiamat? Yang pertama, zuhur athari asma'illahi wa sifatih, untuk menampakkan pengaruh-pengaruh nama-nama Allah dan pengaruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahul alimul khabir al-muhsi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha alim dan maha menyingkap segalanya, sehingga ketika manusia ditimbang tidak ada yang terselubung tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan tentang nampaknya pengaruh daripada nama dan sifat bagi Allah, di mana Allah itu alim, mengetahui segalanya. Maka dengan timbangan itu baru hamba mengetahui ternyata amalan baiknya lebih berat ataukah amalan buruknya yang lebih berat. Kemudian yang kedua, bayanu qudratihi ta'ala, bahwa dengan adanya timbangan ini menjelaskan tentang kemampuan Allah untuk menghisab makhluknya. Kemampuan Allah untuk menghisab makhluknya, di mana baik kecil ataupun besar tetap ada nilainya. Makanya Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu kalau Anda sedang dalam rumah, kemudian datang cahaya matahari lewat jendela, kemudian Anda buka jendela itu, kemudian Anda melihat ada debu yang berterbangan di antara cahaya-cahaya matahari itu. Itu disebut dzarrah. Barang siapa yang beramal sebiji dzarrah itu, tetap Allah akan balas. Jika kebaikan, Allah balas kebaikan. Jika keburukan, Allah balas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi hikmah yang kedua, bayanu qudratihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu menghisab, baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian yang ketiga, izharu annahu la tusawi bainal muhsin wal musi. Ingatlah bahwa dengan adanya timbangan, Allah hendak membedakan bahwa tidak sama orang-orang yang berlaku kebaikan dan orang yang berlaku kejahatan, di mana para pelaku kebaikan akan memberatkan timbangan baiknya dan para pelaku kejahatan akan memberatkan timbangan jahatnya. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian yang keempat, farhatul mu'min wa hazyul kafir, bahagianya seorang mukmin dan tersiksanya orang kafir ketika di tempat penimbangan amal. Makanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena semua akan ditimbang. Allah Rasul mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa wajhaka li akhika biwajhin talqin. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaramu. Boleh jadi lemparan senyum inilah yang menjadikan pembuka pintu surga bagi kita, karena semua akan ada balasannya, semua ada hisabnya, semua ada timbangannya. Kemudian yang kelima, yang keenam, iqamatul mawazin fiha iqamatul hujjah, bahwa dengan ditegakkannya timbangan-timbangan itu sebenarnya hakikatnya Allah sedang menegakkan hujjah kepada kita. Siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga alias masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun amalan-amalan yang harus Anda hindari, sebab kalau Anda lakukan amalan-amalan ini sangat mempengaruhi berat dan timbanya sebuah timbangan. Pertama, riya. Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kila, dikatakan, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ar-riya, Anda beramal ingin dipandang manusia. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah hadis qudsi
Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza khujizan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Tarauna fid dunya. Allah berfirman pada hari kiamat apabila manusia dibalas dengan amal-amal mereka, maka Allah perintahkan, pergilah kepada orang-orang yang ketika di dunia kau meminta pujian dari mereka, pergi kepada mereka. Ya, ingat bahwa seseorang akan membalas dengan dirinya sendiri dan tidak ada campur orang lain, dan orang yang dibuat ria oleh dia tidak ada manfaatnya pada hari kiamat, karena pada hari kiamat itu yang menentukan Allahu Jalla fi'ula dengan permintaan syafaat para nabi dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga dari sini menunjukkan bahwa ria itu salah satu peringan timbangan pada hari kiamat. Maka jangan pernah ria, karena itu penyebab kenapa timbangan kita akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga yang bisa memberatkan timbangan adalah seseorang melakukan kezaliman sampai merugikan orang lain. Karena kita ingat hadis muflis, hadis bengkrak, hadis yang menakutkan bagi kita karena menceritakan tentang seseorang yang bangkrut pada hari kiamat. Yang sahabat salah paham, disangkanya orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, gulung tikar usahanya dan begitu seterusnya. Tapi Rasul mengatakan bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang datang membawa kebaikan, tapi di sisi lain membawa kejahatan kepada manusia, memukul, membunuh, menghina, mencaci, memaki dan yang sejenisnya. Maka akhirnya akan terjadi barter pahala antara orang zalim dan orang madlum, orang yang dizalimi. Mana pahalamu? Ini dosaku. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan pahala karena dosanya, pahalanya diberikan kepada orang lain dan hanya tersisa orang lain yang ditanggungnya, secara otomatis pasti timbangannya akan ringan, tidak akan berat dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga intihak al-hurumat, merobek keharaman-keharaman yang harusnya dijauhi di saat manusia tidak melihatnya. Kan ada sebagian orang, kita tahu bahwa maksiat itu sesuatu yang dibenci dalam hati kalau seandainya manusia melihatnya, sehingga akhirnya banyak orang bermaksiat itu orang tidak tahu, hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi sesungguhnya maksiat yang seperti ini sangat bahaya karena bisa mengurangi timbangan. Nabi SAW mengatakan, akan datang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan amsala jibalit tahama atau tihama, sebesar gunung Tihamah yang sangat-sangat putih. Fayaj'aluha Allahu haba'an mansura, maka Allah jadikan amalan itu seperti debu yang berhamburan ke sana kemari dan tidak terkumpul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi hal-hal yang bisa mengurangi timbangan. Adapun amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan, tentu yang pertama adalah salat, kemudian akhlak. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan daripada taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Maka kebaikan akhlak itu bisa memberatkan timbangan. Kemudian membaca Al-Quran dan zikir. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah bihamdihi subhanallah il azim. Dua kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya memperbanyak zikir adalah salah satu daripada pemberat timbangan amal saleh bagi kita pada hari kiamat. Dan tentu banyak lagi yang secara umum amal saleh itu bisa memberatkan timbangan, dan secara umum maksiat itu meringankan timbangan. Tetapi ada sebuah nasihat yang sangat agung sekali, nasihat yang luar biasa dari Abdullah
ataupun dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, wazinu anfusakum qabla an tuzan. Hisablah diri kalian sebelum Allah nanti yang menghisapnya, dan timbanglah amal kalian sekarang di dunia sebelum Allah menimbang amal kalian di akhirat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan dan mengulang-ulang, kemudian mengatakan, wa tazinul lil ardil akbar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dan timbanglah lil ardil akbar, nanti pada hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar, hari yang sangat besar, di mana pada hari itu akan ditampakkan dan tidak ada yang disembunyikan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat itu banyak saksi-saksi, sehingga orang tidak bisa mengelak, sehingga orang tidak bisa punya alasan, dan saksi Allah itu sangat banyak sekali. Bahkan salah satunya adalah anggota badan kita sendiri akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang bagaimana saksi-saksi pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, kami suruh bicara tangan-tangan mereka, dan kami jadikan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bahkan ketika kulit bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, berkatalah badan kepada kulitnya, kenapa kau berani-berani bersaksi untuk badanmu sendiri? Maka sang kulit pun mengatakan, antakanallah, Allah yang membuat aku bicara. Aku dulu tidak bisa bicara di bumi, tapi sekarang di akhirat Allah buat aku bisa bicara. Subhanallah, sampai kepada anggota badan kita akan menjadi saksi, bumi akan menjadi saksi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya. Dia akan menjadi saksi dan mengatakan, si fulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian bermaksiat sebelah sini di bumi ini. Naudzubillah. Mau lari kemana anda? Bumi yang ada anda pijak akan bersaksi, badan yang melengket di badan juga akan bersaksi, belum para malaikat, belum para nabi, belum orang-orang saleh. Oleh karena itulah takutlah akan hisab dan juga timbangan. Dikhawatirkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan timbangan kita ringan, sudah barang tentu sudah dijelaskan kemana di akhirnya. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun yang ringan timbangannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah itu neraka yang menyala-nyala.